Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini bersyukur karena kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Kita boleh beribadah kepada Tuhan. Mari siapkan hati kita datang kepada Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Haleluya. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Amin Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Haleluya. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Haleluya. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Haleluya. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami rasakan pertolongan-Mu nyata dalam hidup kami Tuhan.
Haleluya, kami tenang berada di dekat-Mu Yesus. Engkau sumber pertolongan kami. Haleluya, Engkau sumber jawaban kami. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, segala pujian kami naikkan bagi-Mu. Syukur, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, sungguh hati kami limpah dengan ucapan syukur, sebab Engkau baik, teramat baik di dalam hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, bukti rasa ucapan syukur kami mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Biarlah fokus kami hanya tertuju kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji Tuhan di dalam nama Yesus. Mengucap syukur dan berdoa, haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan memuji Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi setiap kehidupan kita. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagi Tuhan, syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Puji Tuhan, kita sudah memuji Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita yang terbaik untuk ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Haleluya, haleluya, haleluya. Aku
Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwa. Aku mengasihi Engkau. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ini yang menjadi kerinduan kami dan komitmen kami Tuhan, bahwa tujuan hidup kami hanya untuk menyenangkan Tuhan, bahwa tujuan hidup kami hanya untuk mempermuliakan Tuhan. Lewat hidup kami Tuhan dipermuliakan, lewat hidup kami Tuhan disenangkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengar sebagian dari firman-Mu. Kami buka hati, pikiran, telinga kami tertuju kepada setiap kebenaran firman Tuhan. Firman-Mu boleh menjadi kekuatan yang baru, firman-Mu boleh menjadi pengharapan yang baru bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan sebagian dari firman Tuhan. Berbicaralah
apa yang menjadi isi hati-Mu bagi kami jemaat-Mu di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Saya persilakan duduk kembali. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Gembala Pendeta Febe. Puji Tuhan, selamat pagi jemaat yang dikasih oleh Tuhan, khususnya saya sapa jemaat GPDI Bethlehem Permata Buana yang dikasih oleh Tuhan. Kiranya sukacita, damai sejahtera boleh menyertai kita pagi hari ini. Puji Tuhan, ada beberapa hal yang perlu kita belajar lagi kebenaran firman Allah. Ya, seringkali mungkin ini sudah sering kita baca ayat ini atau juga tema ini sering kita sudah belajar, tetapi saya yakin firman Allah setiap hari selalu baru, mau mengingatkan saya dan saudara kembali supaya kita sebagai anak-anak Tuhan memiliki iman bahwa kita mempunyai satu pengharapan di dalam Dia tatkala kita minta kepada Dia. Puji Tuhan. Mari kita akan lihat dulu di dalam Yohanes pasal 14 di ayat yang ke-13. Yohanes 14 ayat 13. Yohanes 14 ayat 13. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Ayat ini berkata, dan apa juga yang kamu minta, ya, dalam namaku, aku akan melakukannya. Haleluya. Berarti saudara, lewat pembacaan ayat ini kita boleh minta, ya. Kita boleh memohon kepada Dia, mengajukan satu permintaan dalam doa, ya. Bahkan kalau kita lihat juga dalam Yohanes pasal 15, coba kita baca Yohanes 15 ayat yang ke-7. Yohanes 15 ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Amin. Haleluya. Ayat ini berkata, kalau kamu tinggal di dalam aku tinggal di dalam kamu, mintalah. Minta apa saja dikatakan, saudara, ya. Minta apa saja dalam namaku, aku akan memberikannya, dikatakan di dalam ayat ini, ya. Dengan kata lain dikatakan, ya, dalam arti meminta apa saja, ya. Berarti, ya, ini bersifat tidak terbatas. Apa saja, mungkin saudara saat ini sedang bingung dengan kontrakan rumah. Saudara sedang bingung dengan biaya anak sekolah. Saudara sedang bingung dengan pekerjaan yang mungkin omsetnya belum terpenuhi. Saudara sedang bingung mencari pekerjaan belum dapat sampai sekarang. Rasa-rasanya banyak hal. Masih bingung dengan penyakit yang menghantui hidupnya. Ya, banyak hal yang membuat kita menjadi takut dan khawatir dengan segala apapun yang sedang kita alami hari-hari ini. Nah saudara, dikatakan di sini minta apa saja, termasuk kebahagiaan rumah tangga, termasuk untuk pekerjaan, termasuk untuk sekolah, untuk biaya hidup, baik biaya sekolah ataupun hal-hal lain, ya, dalam pelayanan dan sebagainya. Jadi di sini bersifat tidak terbatas. Haleluya, puji Tuhan, ya. Itulah sebabnya
Kiranya tidak ada di antara saudara yang hari-hari ini merasa putus asa sebab saudara sedang menghadapi tekanan hidup, menghadapi masalah hidup, ya, sehingga seperti seorang yang tidak punya harapan lagi, ya. Tetapi saya ingin sampaikan kebenaran firman Allah. Dikatakan, mintalah maka kamu akan dapat. Kalau engkau ada di dalam aku di dalam kamu, minta apa saja dikatakan. Haleluya, puji Tuhan. Memang saudara, ada beberapa macam permintaan, ya. Kalau kita memperhatikan dalam kehidupan sehari-hari, ya, ada juga ya macam permintaan yang tidak dijawab oleh Tuhan. Saya tidak tahu apakah saudara mengalami itu hari-hari ini, ya, doa yang tidak dijawab atau doa yang belum dijawab, ya. Ada doa yang belum dijawab. Coba kita lihat satu contoh dalam Markus pasal 10 di ayat 35 sampai ayat 38. Markus 10 ayat 35 sampai ayat 38. Saya akan bacakan buat saudara. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Ini satu contoh, ya, ada permintaan, ada permohonan, tetapi tidak dijawab, ya. Yesus berkata, kamu tidak mengerti dengan permintaan itu, ya. Dia minta kalau bisa kedua anaknya ini, ya, masuk sorga, ada di sebelah kanan dan satu di sebelah kiri Yesus. Nah, saudara, jangan lupa untuk sampai ke sorga banyak hal yang harus dibuat, ya, harus dikerjakan. Seperti Yesus berkata, kamu mungkin tidak akan merasakan, engkau belum mampu mungkin makan atau minum cawan seperti yang aku akan rasakan. Ya, ada harga yang harus dibayar di sana untuk masuk kepada kerajaan sorga. Nah, saudara, lalu hal yang kedua, tadi saya katakan ada permintaan yang tidak dijawab, ada permintaan yang dijawab. Ya, contoh permintaan yang dijawab kita melihat dulu di dalam Markus pasal 10 ayat 51 sampai ayat 52. Markus 10 ayat 51 sampai 52. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Ini satu contoh bagaimana dikatakan permintaan, permohonan dijawab oleh Yesus, ya. Permohonan itu dijawab oleh Yesus. Nah, saudara, apa yang dikatakan orang sakit ini atau orang buta ini, ya, dia ingin dicelikkan matanya, ya, dan dijawab oleh Yesus. Haleluya. Saudara, saya tidak tahu saudara saat ini. Mungkin saudara juga punya penyakit yang secara manusia mungkin, ya, sudah lama rasanya sulit untuk disembuhkan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Minta, haleluya, maka engkau akan mendapat, kata ayat ini. Kalau engkau hidup di dalam Dia, Dia ada di dalam kita, maka Yesus berkata, mintalah,
apa saja kamu akan menerimanya. Termasuk penyakit, ya, termasuk apa saja. Seperti orang buta ini, ya, secara manusia sulit untuk disembuhkan, untuk dicelikkan kembali mata yang buta. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yesus menyembuhkan sehingga orang buta ini boleh dicelikkan. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, Saudara, ada permintaan-permintaan, ya, yang mungkin, ya, tidak terbatas, ya. Ada permintaan-permintaan yang tak terbatas seperti tadi dikatakan, apa saja, ya, bersifat tak terbatas. Apa saja kalau kamu memerlukan, kamu mau minta, ya, maka kamu akan menerima, ya. Nah, Saudara, itulah sebabnya mari kita akan melihat, ya, ada satu permintaan yang tidak terbatas. Artinya bagaimana, Saudara? Ya, coba kita lihat di dalam Matius pasal 7. Matius 7 ayat yang ke-7. Matius 7 ayat 7 sampai ayat 11. Matius 7 ayat 7 sampai ayat 11. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Ayat ini berkata, apatah lagi Bapakmu yang di surga, Dia akan memberikan yang terbaik bagimu. Dikatakan ayat ini, ya. Dikatakan akan memberikan yang terbaik. Haleluya. Puji Tuhan. Terbaik buat siapa? Ya. Terbaik buat siapa? Haleluya. Nah, Saudara, seringkali ada doa-doa yang tidak dijawab oleh Tuhan karena Tuhan tahu, Saudara, apakah hal itu akan mendatangkan baik buat kita atau tidak. Kalau Tuhan tahu itu tidak mendatangkan baik, ya, jawaban doa itu tidak mendatangkan baik buat kita, maka Tuhan itu baik, Dia akan memberi yang baik, maka Dia tidak akan kabulkan hal yang tidak baik buat kita. Puji Tuhan, haleluya. Dia akan memberikan yang terbaik kepada kita. Dia akan memberikan yang dipandang baik buat kita. Haleluya. Dan juga dipandang baik oleh Allah. Ya, Allah akan memberikan hal-hal yang dipandang baik juga oleh Allah. Ya, kalau ada orang yang berdoa, oh supaya saya menang judi, oh supaya saya bisa merebut istri orang, merebut suami orang, mau berdoa, itu otomatis tidak berkenan kepada Allah, tidak berkenan kepada Allah. Allah tidak menjawab, ya. Allah tidak akan memberikan permohonan itu. Ya, dan itu Allah juga tahu itu tidak mendatangkan baik buat kita. Sebab apa yang ditabur akan dituai. Dan itu tidak berkenan kepada Allah. Sebab apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan dengan cara apapun. Ya, sehingga dikatakan kalau menikah lagi berzina dia kalau belum meninggal. Nah, Saudara, itulah sebabnya kadangkala ada hal-hal yang Allah pandang itu kurang baik buat kita, sehingga Allah tidak menjawab. Tetapi kalau itu mendatangkan baik buat kita dan dipandang baik oleh Allah, Allah akan memberikan, ya, apa yang kita minta. Puji Tuhan. Coba kita lihat dalam Matius tadi. Matius pasal 7 ayat 11 tadi. Pasal 7 ayat 11. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu,
apalagi Bapakmu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Ya, dikatakan oleh ayat ini pemberian yang baik. Ya, haleluya. Berarti pemberian yang baik adalah pemberian yang khusus. Ya, atau juga pemberian yang baik juga mengandung arti pemberian yang secara umum. Ya, itu adalah pemberian yang baik. Nah, saudara, ada proses tahapan, ya. Ada beberapa proses tahapan. Kalau tadi dikatakan di dalam ayat yang ke-8. Matius pasal 7 ayat 8. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Ya, dikatakan yang meminta, ya. Biasanya saudara kadang-kadang meminta bisa juga cuma lewat telepon. Minta ya, belum ketemu orangnya, belum berjumpa dengan orangnya, ya. Tetapi kalau sudah pada tahapan cari, ya. Di sini ada satu usaha untuk menemui orang yang akan memberi itu, bukan? Sebab dicari, ya. Orang yang akan memberi itu dicari. Ada satu usaha, bukan cuma minta bisa saja tidak berjumpa dengan orangnya. Tetapi di sini ada proses cari. Haleluya. Ya, ada berusaha untuk menemui, ya, orang yang akan memberi itu. Nah, saudara, sudahkah kita lakukan itu? Kadangkala kita cuma minta, tapi nggak pernah menjumpai atau menemui orang tersebut. Ya, kata cari berarti ada usaha mencari orang yang akan memberi itu. Siapa sumber pemberi itu? Dia. Haleluya. Tuhan Yesus Kristus. Cari dia. Haleluya. Lalu selanjutnya di ayat 8 katakan ketuk. Maka pintu akan dibukakan bagimu. Ya, ada kata ketuk. Nah, ketuk ini lebih mendalam lagi. Bukan cuma nyari, saudara, tetapi kalau sudah mengetuk berarti, ya, dia sudah mulai menyentuh. Ya. Ada satu gerakan untuk menyentuh. Enggak ada orang ngetuk, saudara, dari jauh. Tok 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 tok. Ya. Yang bunyi mulutnya, tapi pintunya enggak terbunyi, ya. Kalau mengetuk ya tersentuh, dia akan menyentuh di situ. Bahkan di situ juga, ya, dengan kata lain, karena dia sudah kenal dia orangnya, maka dia berani menyentuh. Kalau nggak kenal masa berani menyentuh, ya, saudara? Kalau di jalan mungkin karena macet, karena berdempetan, ada yang nyentuh kita nggak tahu, ya, mungkin itu nggak sengaja. Tetapi seseorang yang berniat menyentuh, dengan kata lain, berniat untuk mengetuk, ya, karena dia merasa dia sudah kenal betul dengan orang tersebut. Kalau belum kenal nggak berani, iya apa enggak? Nanti saudara ketuk-ketuk rumah orang, datang lalu orangnya buka pintu. Mau apa? Ada apa? Siapa kau? Tolong saya minta uang, tolong saya dibantu, saya perlu ini, perlu ini. Orang ini akan berkata, saya nggak kenal sama kamu. Tetapi di sini dikatakan menunjukkan bahwa dia ingin bertemu. Ya, sudah kenal langsung dengan orang tersebut sehingga berani mengetuk, berani menyentuh. Ya, bagaimana hubungan kita dengan dia? Ya, apakah kita cuma sebatas minta dari jauh minta, tetapi tidak pernah berusaha untuk mencari dia, cari temui dia. Di mana dia berada, cari dia, temui. Dalam satu ayat katakan, bertemulah dengan dia, temuilah dia, semumpung dia masih mau ditemui. Ya, nah saudara, kadang-kadang kita untuk beribadah saja banyak mungkin hal yang menghalangi kita. Ya, tetapi kalau kita mau berusaha mencari dia, apapun kita akan berusaha supaya bertemu dengan dia. Saya akan ada usaha mencari dia. Saya memerlukan bantuan dia. Saya akan cari dia. Saya akan melangkah dari rumah, ya, untuk datang beribadah kepada dia. Saya ingin berjumpa dengan dia dalam rumah Tuhan.
Saya ingin melayani dia supaya saya berjumpa dengan dia dan ketuk, dekati dia, sentuh dia. Haleluya. Bertemu langsung dengan dia karena kita merasa kenal, ya, merasa kenal dengan dia. Kita yakin, ya, kita sudah mengenal dia, Yesus yang sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa saya dan saudara. Dia yang diutus oleh Bapa ke dunia ini untuk menebus dosa manusia. Sebab tidak ada tidak ada darah, ya, senilai darah Yesus yang mulia, yang suci. Semua manusia sudah jatuh dalam dosa dan dosa itu harus ditebus dengan darah. Haleluya, yaitu darah Yesus. Itulah sebabnya jangan salah kaprah kalau berdoa, ya. Darah Yesus itu digunakan untuk pengampunan dosa, ya. Kadang-kadang ada orang yang lata atau memang tidak mengerti, ya, mau jatuh sedikit, darah Yesus. Darah Yesus digunakan untuk pengampunan dosa. Haleluya, puji Tuhan. Nah, saudara, itulah sebabnya dikatakan di sini, ya, kalau kita mau meminta, ya, artinya saudara, ya, kita itu harus orang yang sudah mengenal dia. Kalau belum mengenal dia dengan benar, mau minta, ya, pasti orang tersebut akan berkata, aku gak kenal kamu, ngapain kamu minta sama saya? Tetapi kita perlu mengenal dia. Memang, saudara, seringkali, ya, dikatakan meminta. Artinya meminta itu berbeda dengan berseru, ya. Orang meminta dengan orang berseru. Coba kita lihat dulu, ada satu ayat di dalam Matius pasal 7, di ayat 21 sampai ayat 23. Matius 7 ayat 21 sampai ayat 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Ya, ayat 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyaklah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ya. Jadi jangan lupa orang yang meminta itu harus mengenal orang yang bisa memberi itu, mengenal dengan benar. Ya. Tadi dikatakan kamu mungkin berseru menyebut nama Tuhan, Tuhan, tetapi kamu tidak hidup dalam kebenarannya, ya. Tidak mengenal dia dengan benar, maka Yesus berkata, enyaklah engkau, aku tidak mengenal kamu. Haleluya. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, jadi kita perlu mengenal dia dengan benar. Puji Tuhan, ya. Perlu mengenal. Haleluya. Harus dikenal, ya. Coba kita lihat dulu dalam Yohanes 14. Yohanes 14 ayat 1 sampai ayat 12. Pembacaan ini agak panjang tapi saya baca saja supaya saudara bisa mengerti maksudnya. Yohanes 14 ayat 1 sampai ayat 12. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan,
kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal Aku. Barang siapa telah melihat Aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, 'Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami'? Tidak percayakah engkau bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku? Apa yang Aku katakan kepadamu, tidak Aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam Aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri." Ya, sampai di ayat 12. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab Aku pergi kepada Bapa." Haleluya. Ayat ini begitu jelas, ya. Yesus menjawab pertanyaan murid-murid yang secara logika mungkin bagi Yesus, orang ini benar-benar keterlaluan, gak ngerti juga. "Sudah begitu lama bersama Aku," kata Yesus. "Filipus, kamu sudah lama bersama Aku, tapi kamu belum mengerti juga. Masih tanya, tunjukkan Bapa, yang mana Bapa, supaya aku bisa tahu Bapa itu seperti apa." Tapi Yesus berkata, "Jadi kamu gak ngerti bahwa Bapa itu ada di dalam Aku ada di dalam Bapa. Kalau kamu melihat Aku, kamu juga melihat Bapa. Kalau kamu melihat Bapa, kamu juga melihat Aku." Nah, ini yang seringkali, ya, membuat seseorang menjadi bimbang dalam permintaan, dalam permohonan, karena tidak mengenal benar, ya, tidak mengenal dengan betul kepada yang dimintain itu, yang diminta tolongin itu, ya, kepada sumber berkat itu. Siapa dia? Kita harus mengenal dia dengan benar. Haleluya. Kita harus mengenal dia dengan betul, ya. Sehingga, ya, apa saja Yesus berkata, yang kamu minta akan kamu menerimanya. Haleluya. Jadi saudara, perlu kita mengenal dia dengan benar. Dari mana kita bisa mengenal dia dengan benar? Lewat kebenaran firman Allah. Ya, rajin selidiki firman Allah, rajin dengar pemberitaan firman, sungguh-sungguh dengar firman Tuhan, supaya kita makin mengenal dia dengan benar. Kita tahu persis, sehingga dikatakan kita bukan cuma meminta, tetapi kita sudah melangkah cari dia, di mana dia harus kita cari. Haleluya. Dan dikatakan di situ, ketuk sentuh dia. Haleluya. Bertemu dengan dia. Berani ketuk karena kita mengenal dia dengan benar. Kita tahu persis bahwa firman Allah berkata, kalau Bapa di dunia saja, ya, mungkin Bapak itu dipandang jahat oleh banyak orang karena suka membunuh, suka berkelahi, suka memukul orang. Tetapi tatkala anaknya minta roti, gak mungkin Bapak yang jahat ini kasih batu, nih makan nih roti, ya, dijejelin batu, gak mungkin, ya. Bapak ini akan berusaha, walaupun duitnya mungkin terbatas, dia berusaha memberi roti kepada anaknya yang meminta. Tapi dikatakan di situ, apatah lagi Bapa yang di sorga, ya, Bapa yang di sorga yang tahu memberi yang baik bagi kita sebagai anak-anaknya, ya, dia akan memberikan yang terbaik buat saya dan saudara. Haleluya.
Nah saudara, kalau kita mengerti firman Allah bahwa ada janji, ya, ada satu himbauan dalam Matius 7 ayat 7 tadi katakan, mintalah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Dan bahkan tadi katakan cari kamu akan mendapat. Tapi tindakan ini seringkali kita tidak lakukan karena kita kurang mengerti dengan benar. Tidak memahami, tidak mengenal Dia dengan benar. Tetapi kalau kita mengenal Dia dengan benar, tidak ada satu kebimbangan di hati ini tatkala kita datang memohon sesuatu kepada Dia. Sebab kita tahu permohonan ini bukan untuk hal-hal yang salah yang kita minta. Tetapi kita minta untuk memuliakan nama Tuhan. Supaya nama Tuhan ditinggikan. Lewat kesembuhan yang saya alami, saya bisa menceritakan kepada orang lain. Sehingga saya menjadi saksi kepada banyak orang. Sehingga hidup ini kita bisa menjadi berkat kepada orang lain. Permohonan kita berkenan kepada Allah, permohonan kita benar, ya, bukan permohonan yang salah. Dan kita tahu permohonan kita ini juga berkenan kepada Bapa di sorga. Sebab kita ingin memuliakan nama Tuhan. Tidak mungkin ya Bapa yang baik dikatakan tidak memberikan apa yang diminta oleh anak-anaknya. Apatah lagi permohonan itu untuk keperluan kita, kebutuhan kita, ya, untuk kita pakai kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Dia akan memberikan kepada orang-orang yang mengenal Dia dengan benar. Sebab Dia berkata, siapa yang ada di dalam aku di dalam Dia. Mintalah, maka kamu akan menerima. Apa saja tadi dikatakan, ya. Yang penting itu berkenan kepada Allah, ya, dan Allah tahu permohonan itu ya mendatangkan baik buat kita, maka Dia akan menjawab doa kita. Jangan berhenti memohon. Jangan berhenti untuk minta. Sebab ada janji dalam Matius 7 ayat 7. Mintalah. Haleluya. Ya, minta saja. Jangan putus asa, ya. Untuk jawaban, kapan jawabannya bukan urusan kita. Itu urusan Bapa di sorga. Itu urusan Yesus, ya. Kapan Dia akan jawab, Dia tahu waktu yang tepat. Kalau Dia mungkin jawab sekarang, kita menjadi lupa kepada Tuhan mungkin, ya. Berapa banyak anak-anak Tuhan minta dijawab oleh Tuhan, setelah dikabulkan malah meninggalkan Tuhan karena sibuk dengan kekayaannya, karena sibuk dengan pekerjaannya yang dia minta, sehingga lupa untuk beribadah kepada Tuhan, lupa melayani Tuhan, ya. Sehingga Tuhan mungkin tahu orang ini belum bisa dijawab sekarang, ya. Sampai orang ini benar-benar sudah terlatih, ya, punya satu iman yang terlatih, ya, tidak mudah digoyahkan dengan apapun, sehingga Allah akan menjawab. Haleluya. Jadi saudara, doa-doa kita akan berarti ya jika kita benar-benar mengenal Yesus. Jadi jangan seperti orang yang tidak mengerti dengan benar, berseru, minta, tapi nggak tahu minta sama siapa. Minta kepada Allah yang mana, seperti apa Allah itu, namanya siapa, ya. Dan seperti apa Allah kita itu. Jangan asal meminta, tetapi dikatakan doa kita akan berarti jika kita benar-benar mengenal Yesus, ya, kepadanya kita meminta. Haleluya, puji Tuhan. Sebagai ayat terakhir kita baca Yohanes pasal 14 ayat 10. Yohanes 14 ayat 10 sampai ayat 11. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri. Tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya
Percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Ya, ayat ini berkata, percayalah bahwa aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Itulah Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Dialah Allah kita. Trinitas, 3 di dalam 1. Haleluya. Dia Allah Bapa, Dia Allah Anak, Dia Allah Roh Kudus. Haleluya. Puji Tuhan. Percaya saja. Jangan bimbang. Kalau mau minta, mau cari, mau mengetuk, tetapkan iman kita kepada siapa kita minta dan kita mengenal Dia dengan benar. Dan percayalah, Yesus berkata, kalau kamu memiliki iman dan kamu percaya, kamu bisa memindahkan gunung ke laut. Haleluya, puji Tuhan. Ya, apa yang saudara anggap Allah tidak bisa buat, Allah tidak bisa kerjakan. Kalau itu permintaan, ya, sesuai dengan kehendak Allah, dan saya yakin Dia baik. Dia akan memberikan kepada anak-anaknya. Puji Tuhan. Jadi percayalah, sebelum meminta percaya sungguh-sungguh. Kenal Dia dengan benar. Ya, percayalah dengan benar. Haleluya. Jangan diombang-ambingkan dengan pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Ada ajaran-ajaran yang sekali membuat kita bimbang karena tidak berdasarkan firman Allah. Ya, saudara. Tetapi kalau itu berdasarkan kebenaran firman Allah, Alkitab yang kita percayai ini adalah firman Allah. Ya, Dia huruf-huruf mati, tetapi Dia menghidupkan bagi yang percaya. Haleluya, puji Tuhan. Itulah sebabnya percaya Dia dengan benar, maka doa-doa kita akan dijawab oleh Tuhan. Haleluya, ya. Jangan ada kebimbangan. Satu ayat dalam Yakobus dikatakan, kalau kamu bimbang, ya, itu berdosa dikatakan. Jangan bimbang, jangan ragu-ragu, tetapi percayalah sungguh-sungguh. Buat hati Dia senang dengan tindakan kita. Untuk kita dapat mencari Dia, kita mau mengetuk pintu. Ada satu tindakan perbuatan kita, bukan cuma dari jauh, minta ya, halo Tuhan, minta ya Tuhan. Tapi kadang-kala kita tidak menyentuh Dia dengan hati kita, dengan ketulusan kita, dengan kerelaan hati untuk mendekati Dia. Sebab Dia kita kenal dengan baik. Gak mungkin kalau kita mendekati Dia, Dia membuat sesuatu yang mencelakakan kita. Justru Dia akan mengelus kita. Puji Tuhan. Ya, Engkau boleh hadir mendekati aku, dan aku juga akan memberkati engkau. Puji Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama, saudara yang ada di rumah. Sebab ini kita siapkan untuk ibadah online bagi khusus jemaat yang memang tidak bisa hadir dalam ibadah, tetapi yang bisa hadir, mari kita ibadah di gereja bersama-sama jam 7 pagi. Puji Tuhan. Serahkanlah hidupmu padanya. Segala
kasih buat firman-Mu. Mungkin firman Allah pagi ini datang sederhana, tapi kiranya boleh memperkuat iman kami, keyakinan kami kepada siapa kami perlu minta tolong dan siapa yang bisa menolong kami. Biarlah kami belajar mempunyai pengenalan yang benar dan kami tidak perlu bimbang dalam meminta. Kami mau belajar percaya sekalipun kami tidak melihat, tetapi kami ingin belajar percaya dengan iman ini bahwa Allah yang kami minta, haleluya, adalah Allah yang hidup, Allah yang baik, yang akan memberikan kepada anak-anaknya hal yang baik tatkala dia meminta kepadanya. Terima kasih Bapakku, terima kasih Allahku, terima kasih Yesusku, terima kasih Roh Kudusku, yang Engkau adalah Allah senantiasa yang akan menyertai hidup kami, yang akan membimbing kami, yang akan menuntun kami, dan juga yang akan menolong kami saat-saat kami membutuhkan pertolongan. Kepadamu kami akan berharap. Kami mau belajar tetap percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami mau tetap belajar percaya dan meminta kepada Allah yang benar. Engkau berkati setiap umat-Mu yang sudah menghargai, menghormati firman Allah, mengimani janji firman Allah. Turunkanlah berkat-Mu di atasnya. Yang sakit Engkau sembuhkan dalam nama Yesus. Yang dalam kekurangan, dalam masalah keuangan, masalah pekerjaan, oh Tuhan, mungkin juga masalah, oh Tuhan, hubungan orang tua dengan anak, keharmonisan rumah tangga, hubungan suami istri, Engkau sanggup memberikan dalam permohonan doa dari umat-Mu, baik mereka yang juga merindukan keturunan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, tetap minta dan percaya, mendekati dia dan oh haleluya, sentuh dia, maka dia juga akan memberikan yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Engkau juga berkati kalau ada anak-anak Tuhan yang sedang kesulitan karena oh Tuhan, karena kuliahnya, biaya sekolah, ataupun karena pelajaran di sekolah. Tuhan berikan hikmat bagi mereka di dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa untuk anak-anak sekolah minggu yang sudah mulai sekolah. Berikan mereka hikmat, berikan mereka Tuhan kesehatan, lindungi dan jaga mereka dalam pergaulannya dalam nama Yesus. Yang kuliah, yang bekerja, Tuhan tolong mereka semua, buka jalan di dalam nama Yesus. Yang membuka usaha Engkau juga berkati. Yang sedang di luar kota karena sedang melakukan pekerjaan-pekerjaan di luar kota, lindungi Tuhan, berikan kesehatan, jagai siang dan malam, dimanapun berada, di udara, di laut, di darat, Engkau beserta di dalam nama Yesus. Keluarganya yang ditinggalkan di Jakarta juga disertai oleh Tuhan. Anak-anak balita juga dilindungi Allah, sehat-sehatkan mereka semua. Pemuda, remaja, kaum dewasa, baik juga para kaum lansia. Tante Lina, Tante Liana, sehat-sehatkan terus Tuhan, jagai, lindungi mereka, berikan mereka damai sejahtera, sukacita, dan mereka tetap sehat, dijaga oleh Allah. Berikan kesempatan untuk mereka dapat beribadah kembali bersama-sama dalam rumah Tuhan, dan Tuhan akan memberikan kesehatan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Hamba juga berdoa untuk pemerintahan Tuhan, dari presiden, wakil dan seluruh aparat negara. Sanggupkan mereka melakukan tugas-tugas yang berat. Tuhan mampukan, Tuhan lindungi, Tuhan jagai mereka. Bahkan selamatkan bangsa Indonesia di dalam nama Yesus. Berkati para tetangga kami di Komplek Permata Buana ini, dari Bapak RT, RW, Lurah, Camat, bahkan Tuhan seluruh komplek ini boleh diberkati oleh Allah. Berkati rumah tangganya, usahanya, pekerjaannya, diberkati Allah
di dalam nama Yesus. Seberapa yang sudah melayani dalam ibadah ini Tuhan, berkati mereka, mereka setia melayani Tuhan dalam ibadah ini. Berkati mereka di dalam nama Yesus. Rumah tangga keluarganya, pekerjaannya, kesehatannya, Engkau berkati di dalam nama Yesus. Yang sedang berulang tahun dalam minggu ini, ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan, biarlah mereka semua panjang umur, sehat, diberkati Allah, rumah tangganya diberkati Allah, penuh damai sejahtera dan sukacita Allah menyertai keluarga mereka di dalam nama Yesus. Tangan-tangan yang sudah memberi untuk pekerjaan Tuhan, ada yang mentransfer, ada yang mengantar untuk kas gereja, para donatur-donatur gereja, mereka-mereka yang memperhatikan pastori, membawa sesuatu, mereka yang mengembalikan milik Allah perpuluhan. Tuhan, Engkau sanggup membuka tingkap langit, memberkati yang percaya, berkati mereka di dalam nama Yesus. Kalau ada juga permohonan-permohonan doa, ada permohonan-permohonan doa yang diminta oleh anak-anak Tuhan, tolong jawab Tuhan, berikan mereka apa yang mereka minta, kiranya itu boleh memuliakan nama Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus sebagai Putra Allah yang tunggal, bahkan bimbingan penyertaan Roh Kudus boleh menyertai kita sampai selama-lamanya. Engkau akan menyertai kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Selamat pagi. Ya, ibadah di gereja jam 7 pagi. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.